Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan ini kita berjumpa dalam acara podcast Renungan Sosyanim. Biarlah pada sore hari ini setiap renungan yang kami dengar, yang kita dengar, boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Mari sebelum kita lanjut dalam renungan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu, terima kasih anugerah-Mu yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari renungan firman. Mari Tuhan tolong, mari Tuhan urapi hamba-Mu. Urapi kami semua, bahkan setiap firman yang kami dengar, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami. Dan itu akan berbuah untuk kehidupan kami, kekristenan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat yang kami ambil atau saya ambil ini ada di dalam kitab Ayub 19 ayat 7 sampai 12 dan 25 sampai 27. Kita akan melihat dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub. Di sana dikatakan Ayub 19 ayat yang ke-7, sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap. Dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung kemahku. Ayat yang ke-25 dari Ayub 19. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu memberkati saya, dan saya percaya ini sangat akan memberkati kita yang mendengarkan program Renungan Sosyanim. Kita melihat Ayub, dia berkata bahwa Ayub pernah mengalami dalam satu keadaan, satu titik terendah di mana dia hadapi persoalan yang begitu berat. Dia menghadapi satu tekanan yang tidak ada henti-hentinya, sampai kalau kita baca di ayat yang ke-7 dari ayat 19, aku berteriak tetapi tidak ada yang menjawab. Artinya gini, kita melihat saudara, akan Tuhan jauh dari kehidupannya. Kita tahu bersama Ayub menghadapi satu pergumulan yang hebat, satu persoalan yang dibandingkan dengan keadaan kita hari-hari ini sepertinya tidak ada bandingannya. Tapi kita melihat ketika seorang Ayub yang hidupnya bertekun kepada Tuhan, dia selalu berharap kepada Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan, imannya selalu bergantung kepada Tuhan. Kita melihat saudara di Ayub 19 ayat 7 sampai 12 bagaimana keadaan yang dia hadapi hari-harinya. Alkitab berkata sepertinya dia di jalannya tertutup dengan tembok, tidak bisa dia lewati, saudara. Kita melihat seakan-akan bahkan di ayat yang ke-19, ayat yang ke-9, kemuliaannya sudah ditinggalkan. Artinya tadinya dia orang hebat, tadinya dia seorang yang terkenal karena dia seorang yang kaya raya, tapi kemuliaannya itu hilang, saudara. Tapi satu hal yang saya lihat, seorang Ayub, dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tidak jauh dari hadapan Tuhan. Justru kita melihat semakin dia menghadapi banyak persoalan,
dia lebih berserah dan lebih berharap dan lebih selalu berseru kepada Tuhan. Walaupun yang dia serukan sepertinya tidak terdengar, saudara. Tidak didengar. Walaupun apa yang dia hadapi di depan dia begitu gelap, seperti tembok yang tidak bisa dia lewati. Tapi satu hal yang saya lihat, dia satu punya keyakinan yang kuat. Dia punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia, sampai dia berkata di ayatnya yang ke-26, walaupun sampai juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, dia berkata, aku akan melihat Allah. Saudaraku yang kekasih, biarlah prinsip iman seperti ini, keyakinan iman seperti ini dimiliki oleh saudara dan saya, dimiliki oleh kita semua. Biarlah kita selalu berkata, penebusku hidup. Kita yang sudah ditebus Tuhan, saudara yang sudah ditebus Tuhan, biarlah kita selalu berkata, apapun yang terjadi, biarlah penebusku hidup di dalam kehidupan kita ini. Tantangan boleh datang, persoalan boleh ada di depan kita, tapi keyakinan saya kepada Tuhan itu tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dirubah. Sebab dia berkata, aku tahu, saya tahu bahwa penebusku yang menebus saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita punya iman seperti Ayub, memiliki keyakinan yang kokoh seperti Ayub, saudara, kita akan melihat campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan kita raih. Betul kita hadapi pergumulan hidup yang tidak ada henti-hentinya, saudara. Betul kita menghadapi persoalan yang bukan hari makin kecil tapi makin besar, makin bertambah. Tapi ketika saya belajar dari kehidupan Ayub, dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tetap pegang teguh janji Allah. Bahkan kalau kita baca di pasal yang lain, saudara, dia tetap mengikuti jejaknya. Firman dia simpan dalam sanubari hatinya, atau dia simpan dalam hatinya, saudara. Artinya dia tidak menyimpan, dia tetap ikuti apa yang Tuhan mau. Dia ikutin proses Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga pada akhirnya, ayat 42 katakan ayat 2, rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Bagi saya percaya rencana Tuhan bagi kehidupan saya pribadi tidak pernah gagal ketika kita mengikuti kehendaknya, ketika kita mengikuti proses Tuhan. Sakit benar, susah benar, tapi proses Tuhan akan memampukan kita. Proses Tuhan, ya, kekuatan dari Tuhan akan memberikan kita spirit, semangat, kekuatan iman yang teguh. Saya dikuatkan lewat firman Tuhan ini bahwa penebusku hidup. Sekalipun katanya dagingku habis, lenyap. Tapi pemazmur berkata, Allahku tetap selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan kita. Bahwa apapun yang terjadi, Allah tetap memihak orang-orang yang selalu benar di hadapan Tuhan. Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang selalu berlaku saleh, berlaku jujur, berlaku hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan memihak kepadaku. Ayat 27, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Saudara, biarlah pertolongan Tuhan itu saudara rasakan. Bukan kita dengar dari kata orang. Bukan kita dengar dari kata orang yang sudah ditolong Tuhan. Tapi kita sendiri benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memberkati kita semua. Tantangan boleh datang. Kesulitan boleh ada di depan kita. Tapi percayalah, penebusku, dia Tuhan, Allah, keselamatanku tetap hidup di dalam saya. Biarlah penebusmu, yaitu Tuhan Yesus, hidup di dalam
kehidupan kita semua. Hidup dalam kehidupanmu. Sehingga apapun yang engkau hadapi, engkau akan selalu berkata, Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan penolongku, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Ini menjadi kekuatan kami. Dan saya di akhir firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan yang singkat ini. Biarlah setiap yang mendengarkan program ini, kami mengalami pengalaman yang baru, kekuatan yang baru bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Yesus hidup dalam kami, hidup dalam kehidupan kita, penebusku hidup. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Gerejaku ada harum